Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Lanjut. Nanti Plato, ya tentu saja Plato ini sering pinjam mulutnya, tidak pinjam gurunya yang mengatakan itu kan, karena beliau sangat tawadhu sama gurunya. Tapi kan ya buku-bukunya yang menulis Plato. Kata Plato, selain menertibkan jiwa, filsafat itu penting untuk latihan menghadapi kematian. Ini istilahnya agak trik ya. Jadi mereka yang berfilsafat dengan benar sedang berlatih menghadapi kematian. Dan merekalah yang paling tidak takut mati. Kenapa begitu? Ini boleh dicek di Paido. Paido bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa Paido. Jadi kata Plato, kematian itu kan kondisi ketika jiwa terpisah dari tubuh. Itu kan kita menyebutnya orang mati. Nah, berfilsafat menuju jiwa yang adil itu kan membuat diri kita tidak tergantung pada tubuh, tidak takut kehilangan kenyamanan, tidak panik kalau kita jadi tua dan lemah. Kenapa? Filsafat lebih fokus pada kesehatan jiwa, optimalisasi jiwa, bukan ketergantungan pada tubuh. Loh, bisa lepas dari ketergantungan pada ketubuhan, kenikmatan jasmaninya. Ini kan seperti orang mati. Orang mati itu kan jiwa dan tubuhnya terpisah. Jadi dianalogikan belajar filsafat itu kayak orang latihan menghadapi kematian. Latihan mengurusi jiwa biar tidak terlalu terikat oleh kenikmatan jasmania. Kan tadi ada istilah kita diperbudak oleh tubuh kita. Nah, membereskan ini terus dengan cara berpikir yang rasional, akal yang mengendalikan, pada akhirnya kita sadar, ternyata kita tidak boleh tergantung pada tubuh. Kalau kita mampu ini berarti kita sebenarnya sudah latihan mati. Dalam tanda petik ya, dengan konotasi yang positif. Cirinya ini loh, contohnya Plato mengilustrasikan ya. Meskipun kita sakit, tapi jiwa kita ya tetap tenang. Meskipun mungkin harta kita hilang, kita tetap tidak kehilangan harga diri. Meskipun popularitas turun, kita juga masih bisa bahagia. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terikat oleh ketubuhannya. Karena kadang-kadang kita itu, uang kita misalnya kepleset sedikit, mungkin sedekah maunya nyemplungkan uang 2.000 kok yang masuk 100.000, itu kan kita tidak bisa tidur. Aduh, ini ngomong takmirnya apa ndak ya? Tadi saya keliru loh. Itu kan gelisah. Wong kehilangan uang betapa beratnya bagimu. Tapi orang yang sudah matang jiwanya, apa sih, cuma uang saja, toh itu juga manfaat nanti. Gitu loh. Kadang-kadang kita sayang sekali dengan harta kita. Ya kalau level kita biasanya kan kita tidak terlalu banyak uang. Biasanya kerjaan kita numpuk-numpuk barang. Barang yang tidak kepakai itu kita eman sekali. Padahal ya kategorinya sudah sampah sih. Nanti beli apa bungkusnya, ini kapan-kapan bisa kepakai loh Pak, terus kos-kosan. Jadi akhirnya kos-kosanmu itu tidak karu-karuan. Dulu kita belajar minimalisme itu kan, ya di antara hidupmu lega bahagia itu ya yang dibuang saja. Tapi karena kita kedunyan, kalau bahasa Jawa nih, terus kita terikat dengan harta, dengan kepemilikan. Bahkan baju yang sudah tidak kita pakai pun enggan kita sedekahkan. Kan kita sering begitu. Akhirnya di lemari itu numpuk baju banyak sekali. Mbok ini dikasih dibagi, jangan, kapan-kapan saya masih pingin lagi. Terus mau bungkus. Kita sering begitu. Berarti apa? Kita harus latihan filsafat.
Latihan untuk tidak terikat dengan ketubuhan. Nanti Plato mencontohkan. Contohnya begini loh, filosof sejati itu kata Plato. Misalnya ada dua orang. Dua orang ini sama-sama kehilangan jabatan. Atau kalau levelmu ya problemnya biasanya patah hati misalnya. Yang satu hancur hidupnya, marah, merasa hidup saya gelap, sudah dunia ini runtuh. Yang satu. Yang satunya sedih sih saya kehilangan, sedih sih saya jatuh, tapi ya tidak apa-apalah. Hidup itu memang begitu, kadang naik, kadang turun. Pikiran tetap jernih, tidak keruh, tidak kehilangan harga diri. Kata Plato, kalau ada dua orang seperti ini, yang terakhir inilah filosof. Karena jiwanya tidak tergantung pada status dan ketubuhan yang di luar diri. Nah, ya kalau pakai parameter ini kalian cek ya, saya sudah filosof apa belum? Itu kalian ada di mana kalau ada masalah. Kalau masih kuat bisa mengendalikan diri, tidak jatuh yang sejatuh-jatuhnya, masih sadar bahwa hidup ini biasa saja naik turun, ya nanti saya perbaiki lagi. Kalian punya watak seorang filosof. Jadi kalau dalam gagasannya Plato ya, filsafat itu semacam latihan agar manusia tetap menjadi manusia. Meskipun jasmaninya berubah, meskipun dunia ini berubah. Banyak orang ketika hidupnya berubah, dia tidak lagi jadi manusia. Dari kaya jatuh miskin, wah maka sifat kebinatangannya keluar semua. Dari miskin jadi kaya, rakusnya, sombongnya, itu lagi-lagi tidak manusiawi. Jadi filsafat yang tadi kita dilatih untuk mengambil jarak dari ketubuhan, latihan mati, itu sebenarnya tujuannya apa? Biar manusia tetap manusia. Oke. Meskipun dunia ini berubah, manusia tetap manusia, itu maksudnya Plato ya, yang mencintai kebenaran dan kebaikan, yang nyaman dengan kebenaran dan kebaikan. Jangan dibalik. Meskipun dunia ini berubah. Baik, jadi pendidikan jiwa medianya filsafat. Bentuknya ya melatih diri untuk berjarak dari kenikmatan ketubuhan, dari hal-hal duniawi, sehingga jiwa tetap stabil, tetap tertata. Lanjut. Apa tujuannya pendidikan jiwa? Ini mungkin untuk teman-teman ya yang kuliah jurusan pendidikan. Tujuan pendidikan jiwa itu tentu saja menata jiwa. Pertanyaan utamanya bukan saya nanti jadi apa, tapi jiwaku seperti apa nanti ini. Kalau dirinci lagi pakai 3 komponen jiwa tadi, pendidikan jiwa itu membuat akal bisa mengendalikan, membuat emosi tunduk pada akal, dan membuat nafsu tahu batasnya. Ini akan membuat kita hidup matang, bahagia. Dengan kata lain, membuat manusia adil. Adil dengan definisinya Plato tadi. Akal yang memimpin, emosi yang terkendali, dan nafsu yang tahu batas. Itulah jiwa yang matang. Ini kalau diomongkan gampang, indah kedengarannya,
tapi perlu latihan panjang. Nanti Plato ngasih tips banyak tentang gimana sih caranya agar kita bisa akal mampu mimpin, emosi terkendali, nafsu yang tahu batas. Gimana caranya kita bisa jadi manusia yang adil. Kata Plato, di antara parameternya apa? Education is teaching our children to desire the right things. Pendidikan itu adalah untuk mengajari anak-anak kita agar menginginkan hal-hal yang baik. Ini kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Gimana caranya kita membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal yang baik? Kalau keinginan saja sudah baik, tentu saja arah hidupnya juga akan baik. Maka sekarang kalian tanya ya, kalau ingin menguji kualitas dirimu, kualitas jiwamu, kamu itu ingin apa saja sih? Biasanya ya kalau saya tanya keinginan itu, apalagi usia-usia kalian, itu jawabannya mesti ingin kaya pak, pasangan yang cantik atau kakak atau ganteng pak, ingin jabatan ini, ingin kerja itu, ingin pokoknya yang sejenis itu. Ya itu bukan berarti jelek, tapi kelihatan bahwa fokusmu lebih banyak pada ketumbuhan. Jarang kan kalian ada, saya menginginkan kebenaran, keadilan, tak ono yang bilang begitu. Ada sih kalau di drama-drama atau serial-serial silat itu kan membela kebenaran, menegakkan. Kalian tidak mikir ke sana. Jadi coba nanti mulai ya kita pikirkan gimana sih sistem pendidikan yang membuat anak-anak gemar dengan kebenaran, senang dengan kebenaran. Silakan kalian mendiskusikan ini, khususnya teman-teman dari pendidikan ya. Semoga ini nanti tidak jadi kurikulum baru. Kasihan kurikulumnya baru ganti. Kita sering ganti kurikulum. Kalau dapat pikiran baru terus cepat-cepat ingin ganti kurikulum. Baik, seperti apa sih pendidikan yang membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal baik, kata Plato. Yang pertama, pendidikan itu, pendidikan jiwa khususnya, bukan mengisi, tapi mengarahkan. Jiwa itu kan tadi ya, yang dikonsumsi itu kan kebenaran sebenarnya. Tapi Plato itu punya teori, namanya teori idea. Jiwa kita itu sebenarnya sudah kenal dengan kebenaran sejak kita belum lahir. Ini menarik ya, nanti di tradisi spiritual tertentu itu mungkin nanti ada pandangan bahwa tubuh dan jiwa itu dua hal yang separate, berbeda. Jiwa ada lebih dulu, kemudian menempati tubuh. Nah, sebelum jiwa kita menempati tubuh itu dia sudah kenal apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Dia sudah kenal. Itulah kenapa, ya ini indikasinya ya, jiwa kita itu kan kalau dengan yang adil, yang benar, yang indah itu dia kerasan. Kenapa? Dia sudah kenal kok. Mungkin kita ada pikiran jahat, tapi begitu melihat ketidakadilan itu kan kita tidak rela, tidak srek. Ada tindakan penuh keadilan, kasih sayang itu kita senang. Kenapa? Jiwa kita sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan karena anak-anak itu kita isi dengan hal benar, hal baik. Tidak, jiwanya sudah kenal. Maka teori ideanya Plato itu mengajarkan kebenaran pada anak-anak itu sebenarnya membuat mereka ingat kembali, bukan mengisi. Diingatkan, itu kayak di kita kalau dalam agama, ingat fitrahmu loh.
Ayo kembali ke fitrah. Idul Fitri itu membuat kita ingat kembali bahwa hakikat diri kita itu. Ini loh yang benar, itu yang keliru. Ini yang adil, itu yang tidak adil. Kita sudah kenal itu. Cuma mungkin tertutupi, terdistraksi oleh macam-macam. Pendidikan itu menyadarkan kembali, mengarahkan kembali. Ini seperti minggu kedua ketika kita belajar alegori gua. Sebagian besar kita itu sebenarnya bukan karena tidak pinter, tidak tahu kebenaran itu. Cuma karena kepala kita selalu diarahkan ke satu layar yang itu hanya bayangan. Sehingga kita tidak mengenali kebenaran itu. Pendidikan itu menggeser wajah kita ini loh. Biar lihat itu loh yang benar, itu loh yang sejati. Terus kita mesti akan langsung paham, langsung kenal. Jadi pendidikan itu membalik arah pandangan jiwa kita menuju kebenaran. Jadi tidak mengisi tapi mengarahkan. Dalam diri anak-anak kita, para pembelajar ini, mereka sudah punya potensi, kalau dalam bahasa agama, sudah punya fitrah pada kebenaran-kebenaran yang mau kita sampaikan. Tinggal kita sadarkan. Mari kita arahkan pandangan mereka ke arah yang benar, sehingga mereka langsung bisa menangkap. Ini kalau dalam Islam, bedanya antara taklim dan tarbiyah. Taklim itu ngajari, ngisi, menginputkan. Kalau tarbiyah itu ngomong, mengaktualkan potensinya. Di Plato lebih ke tarbiyah, ngomong. Ya, kalau di UIN kan memang nama fakultasnya tarbiyah. Berarti alumninya nanti pinter ngomong. Ngomong generasi maksudnya. Nah, gimana caranya kemudian mengalahkan pandangan itu, kata Plato? Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembiasaan sejak kecil. Ini penting. Plato menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak sangat awal, bahkan sebelum anak-anak mampu berpikir. Jiwa anak mungkin belum rasional, tapi mereka punya daya imitasi. Biarkan saja mereka melakukan kebaikan meskipun belum paham. Biar jadi habit, biar jadi kebiasaan. Kata Plato dari Republik itu, kata beliau, permulaan adalah bagian terpenting dari pendidikan. Sebab pada masa itulah jiwa masih lunak dan mudah dibentuk. Dia menerima kesan apapun yang kita tanamkan. Berarti harus dimulai sejak dini. Kalau mulainya seusia kalian, berat. Isinya wis ndak karu-karuan isi kepalamu. Nah, tapi kalau sejak kecil diarahkan, kalian mengalami pembiasaan sudah. Kalau sudah terbiasa nanti jadi karaktermu. Kalau sudah jadi karakter, mengakar dia. Iya, memang masih bisa berubah, tapi mengakar itu berarti mengubahnya sulit. Watak yang terbangun sejak kecil itu sulit diubah. Nah, mumpung fasenya masih fase muda dibentuk, ayo kita bentuk sejak kecil bangunan jiwanya. Ya mungkin kalau ada orang-orang yang dewasanya jahat, itu kemungkinan telat membentuknya atau salah membentuknya sejak kecil. Jadi jalan paling ideal pembiasaan. Yang kedua, kata Plato, lingkungan yang sesuai. Plato itu serius.
ingin kita senantiasa mengawasi apa yang didengar, apa yang dilihat oleh anak-anak. Plato itu terkenal, beliau menolak kalau ada kisah dewa-dewa kok licik, kejam, saling menipu. Apalagi diceritakan, didongengkan. Kenapa? Masuk ke anak-anak. Kalau di Yunani kan ada itu cerita-cerita bagaimana Zeus menipu dewa lain. Itu kan cerita dewa-dewa. Jadi dewa ini menipu dewa itu, nanti ada Kronos yang makan anak-anaknya. Itu kan kalau di Yunani ya. Kalau di kita mungkin banyak juga dongeng-dongeng yang ini hati-hati loh, bisa membentuk jiwa anak-anak kita. Kalau saya membayangkan dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, tidak tahu generasimu ya, ada dongeng kancil nyolong timun. Saya mikir, apa jangan-jangan gara-gara itu ya kita hari ini banyak koruptor-koruptor itu. Dongengannya kok kancil nyolong timun. Kancil itu pinter luar biasa, tapi kadang-kadang licik. Hewan-hewan lain jadi korbannya semua. Itu kalau versinya Plato, enggak deh. Hati-hati ya dengan dongeng-dongeng yang kita berikan pada anak-anak kita. Saya enggak tahu budaya dongeng ini masih ada enggak di kalian ya. Masa kecilmu pernah enggak didongengi oleh bapak ibumu sebelum tidur? Kalau belum, nanti tradisikan mulai di kalian ya. Anak-anakmu sebelum tidur ajak ngobrol, jangan pegang HP. Dongeng dia. Pak susah pak, ndak hafal dongeng-dongeng, baca. Selain membangun kedekatan emosional, juga seperti misinya Plato ini, kita menciptakan lingkungan, memasukkan hal-hal yang penting untuk dirinya. Jadi jangan dikira lingkungan itu netral. Pengaruh dari arena hidup kita itu besar pada pendidikan jiwa. Kata Plato, anak-anak belum mampu memilah mana simbol, mana kenyataan. Dan pendapat yang mereka serap pada usia itu sulit dihapus. Itu kenapa game-game, kemudian film-film anime dan lain sebagainya diperhatikan ya. Daya serapnya anak-anak kita. Kapan itu dulu, tahun lalu mungkin kita pernah viral itu kan ada, kalau tidak salah anak-anak SMA itu naik motor, terus tiba-tiba di pinggir jalan ada nenek-nenek pakai mukena itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mereka turun, terus nenek-nenek ini dipukuli, ditendang. Itu saya membayangkan, ini anak-anak ini mungkin tidak bisa membedakan mana Mobile Legends, mana dunia nyata. Mungkin kan kalau di gamenya itu kan jalan-jalan di pinggir jalan ada musuhnya dibantai, double kill, triple kill itu. Begitu dunia nyata mungkin gambar di pikirannya itu mungkin nyoba siapa tahu triple kill misalnya. Efek. Jangan dikira sederhana. Kalian juga banyak dibentuk kan oleh tontonanmu, oleh mungkin tidak letterlek apa, mungkin gaya ngomongmu, mungkin gestur tubuhmu, bisa saja. Maka kalau di Plato, yuk perhatikan lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, teladan. Ini kita tahu sih penting, tapi hari ini mungkin tidak gampang nyari teladan. Teladan yang hidup ya, bukan teladan yang sudah mati. Karena teladan yang hidup itu lebih masuk untuk diimitasi. Teladan yang hidup bisa diimitasi lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak-anak, kata Plato, lebih banyak belajar dari yang dia tiru, tidak hanya dari yang dia dengar.
Kata Plato, peniruan yang dilakukan sejak kecil menjadi bagian dari tabiat, meresap ke dalam gerak, suara, cara berpikir. Idola-idola hari ini. Kalian idolamu siapa? Pasti itulah kiblatmu. Yo, versinya beda-beda ya. Idola zaman saya, idola zaman kalian, idola adik-adikmu itu pasti beda-beda. Tapi coba dicek, idola-idola itulah nanti yang kita imitasi. Musik zamanmu, musik zaman saya, musik zaman adik-adikmu juga pasti beda. Itu nanti yang masuk mempengaruhi tokoh zaman saya, tokoh zaman kalian, tokoh zaman adik-adik kalian itu juga beda. Itu yang kita imitasi, kita tiru. Maka ketika kita sedang mendidik, ayo dicek ini anak-anak ini kiblatnya kemana, idolanya siapa. Inilah yang nanti akan mereka tiru. Kalau idolanya pas yang tidak cocok, tidak sesuai, negatif, cepat-cepat arahkan untuk nyari kiblat yang lain. Karena biar mereka tidak niru jelek-jeleknya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang, kalian sudah sadar bahwa teladan, lingkungan, dan pembiasaan itu jadi kunci pendidikan jiwa. Diberi materi seperti apapun, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, kebiasaan hidupnya tidak nyambung, kiblat teladannya negatif, hasilnya juga tidak akan bagus. Ini yang harus kita perhatikan untuk pendidikan jiwa. Yuk kita lihat, ini menarik sekarang. Materinya terus apa pendidikan jiwa itu? Dengan metode seperti tadi ya. Apa yang penting yang membuat jiwa kita matang? Kata Plato, materi pendidikan jiwa itu ada 4. Yang pertama musik, yang kedua olahraga, yang ketiga matematika, dan yang keempat dialektika atau filsafat. Semoga kalian masih bisa menerima ya. Saya khawatirnya, wah haram semua itu Pak. Ya, ini teorinya Plato ya, kata dia. 4 hal ini penting untuk kematangan jiwa, mendidik jiwa. Yang pertama apa? Musik. Musik itu kata Plato melatih rasa, memperkenalkan keteraturan, membuat orang tidak nyaman dengan kekacauan, paham keselarasan, itu musik. Ketika telingamu akrab dengan musik itu biasanya ada pengaruh tertentu di caramu berpikir, caramu memahami, itu lebih tertata. Irama itu kan ada ritme, ada nada, dinamika, dan lain sebagainya. Itu kan ada tatanannya. Kita terbiasa dengan tatanan, dengan pola. Itu kalau kita mendengarkan musik. Kan banyak kan teori-teori bahwa sejak dalam kandungan ya didengarkan musik. Misalnya, iya. Didengarkan ngaji Pak Yo. Ngaji yang enak iramanya. Ya, bukan ngaji yang kayak kalian yang jungkir balik suaranya itu bayinya malah enggak. Jadi irama suara, apalagi yang jenis musik ini, melatih otak kita. Mengakrabkannya dengan ketertiban, dengan keteraturan. Membuat kita suka pada harmoni. Harmoni itu kan kebaikan tadi, keadilan. Membuat kita tidak senang kekacauan. Yang buruk, yang fales, yang kacau, itu
Kita tidak nyaman. Kalau dengar lagu kok tidak karu-karuan, itu kan kita tidak enak di telinga. Itu sebenarnya melatih harmoni, melatih kesadaran pada keteraturan. Musik. Ya, seperti saya bilang, mungkin musik kita beda-beda ya. Tapi ya tetap musik ada pengaruhnya untuk mengarahkan, melatih pikiran kita. Saya tidak tahu kalau musikmu hari ini apa saya tidak ngikuti ya perkembangan saya, musiknya jadul, zaman dulu. Tapi ya wis, seleramu yang mana saja, di situ pasti ada pelajaran tentang keteraturan, ketertiban, irama, harmoni, dan lain sebagainya. Ini penting, latihan kesadaran harmoni, kesadaran keteraturan, ketidaknyamanan pada kekacauan, keburukan. Yang kedua, latihannya jiwa adalah, ini unik ya, olahraga. Olahraga itu berhubungan dengan keberanian, disiplin, pengendalian diri. Di kalian sepak bola misalnya, itu kan di situ ada banyak kualifikasi mental yang penting dalam hidup. Berani, tangguh, disiplin, bisa mengendalikan diri, bisa diatur, dan lain sebagainya. Sering-sering olahraga, manfaatnya banyak, tidak hanya untuk jasmani, ternyata juga untuk rohani. Ya. Terus yang ketiga, matematika. Nah, ini banyak yang trauma kalau dengar matematika ini. Jadi kalau di akademinya Plato, itu di depan gerbangnya ada tulisan, dilarang masuk ke sini kecuali yang sudah paham geometri. Berarti kalian tidak bisa masuk pasti ke sana. Oke ya, jadi kata Plato, apa sih pentingnya matematika? Matematika itu melatih akal kita lepas dari ketergantungan pada panca indera. Jadi melatih berpikir tertib objektif. Melatih memposisikan akal yang memimpin, bukan yang mengikuti. Matematika itu kan isinya rumus-rumus. Rumus itu kan yang mimpin, yang mengendalikan. Pola-pola. Maka belajar matematika itu penting untuk melatih jiwa agar tidak tergantung pada ketubuhan atau panca indera. Juga latihan berpikir tertib objektif. Kemudian puncaknya materi pendidikan jiwa adalah dialektika. Dialektika itu ini sudah mulai logika main. Seni bertanya, mempertimbangkan, mencari hakikat, jujur secara intelektual, dan seterusnya. Yang kita sebut filsafat. Kata Plato ya, hanya jiwa yang matang yang bisa sampai ke tahap ini. Jadi kebanyakan orang sulit kalau sudah sampai ke sini, karena begitu masuk ke dialektika, isinya mempertanyakan, mengkritisi, mencari hakikat, membersihkan diri dari prasangka-prasangka dan lain sebagainya. Jadi 4 materi ini kuncinya kita mendidik jiwa. Pendidikan jiwa ya, makanya tadi saya bilang ini untuk jiwa kita. Musik, olahraga, matematika, dan dialektika. Kalau sudah kita didik di sisi ini, ya jiwa kita akan adil. Jiwa adil itulah dilanjutkan oleh Plato yang bisa melahirkan pemimpin ideal.
Jadi yang layak memimpin adalah yang paling terdidik jiwanya. Bukan yang paling ambisius, bukan yang paling populer, tetapi yang paling tahan godaan dan paling jujur pada kebenaran. Seperti tadi ya, pemimpin itu produk batin kolektifnya masyarakat. Baik, saya enggak, ini tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi kalian sudah paham bagaimana pemimpin ideal itu lahir dari jiwa yang adil. Ya meskipun saya tidak tahu apa bisa ini dimasukkan syarat-syarat presiden, antara lain jiwanya harus adil, itu susahnya. Tapi kalau Plato mengidealkan ini, dan untuk bisa lahir jiwa selevel ini tentu saja harus mengalami pendidikan. Ini yang menarik versinya Plato. Pendidikan untuk calon pemimpin itu prosesnya panjang. Ini gambaran ya kasarnya ya tadi ya. Kalian cek ya usiamu berapa, kemudian kalian sudah ada di level pendidikan yang mana. Di usia-usia awal itu sampai 20 tahun. Fokus pada jiwa yang tertib melalui antara lain musik, puisi, sastra. Gunanya apa? Agar jiwa kita cinta keindahan, harmoni. Dan juga tadi olahraga, agar tubuh kita sehat lah, paling tidak jadi bebannya jiwa. Kalian bisa hidup sehat, kemudian fokus pada harmoni, keindahan, itu usia awal 0 sampai 20 tahun. Ya ini berarti mahasiswa sampai semester berapa ya kalau sekarang 20 itu. Ya segitulah usia-usiamu lah, semester-semester tengah itu. Nah kalian dituntut jiwamu peka terhadap keindahan dan harmoni. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, kalian tidak nyaman. Ini usia 0 sampai 20, termasuk ya kalian bisa ngopeni tubuhmu, antara lain dengan olahraga. Jadi tidak masalah Pak, saya itu sudah mahasiswa semester 5 kok masih senang baca novel-novel sastra, tidak apa-apa. Kalau di antara buahnya itu kalian punya kepekaan terhadap harmoni, keindahan, kemanusiaan. Nah, kemudian pendidikan tinggi 20 sampai 30 tahun. Di tahap ini tadi ya, logika, matematika, geometri, mulai ngasah kepekaan filosofisme, mulai latihan berpikir, bernalar. Kalau tadi mungkin, kalau bahasa Jawa ya, fase awal itu olah rasa, kalau ini olah cipta. Kalian mulai latihan logika, aritmatika, astronomi, jenis-jenis matematika. 20 sampai 30. Yang nanti sudah ancang-ancang mau jadi presiden di antara kalian, dihitung ya umur berapa kalian. Berarti kalian ada di fase mana? Kemudian fase dialektika 30 sampai 35 tahun. Ini puncaknya intelektual. Dialektika ya isinya filsafat kebenaran murni tanpa terikat oleh materi atau yang fisik. Ini fase dialektika 30 sampai 35. Jadi kalian bisa berabstraksi. Pikiranmu jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal ketubuhan dan materi, kata Plato. Di sini orang bisa menghidupkan sisi ideal.
Terus nanti usia 35 sampai 50. Ini menarik. Kata Plato tidak ingin pemimpin yang hanya terjebak dalam teori. Ini analogi gua ya. Orang-orang yang sudah nyampe dialektika harus mau turun kembali ke dalam gua. Kembali ke masyarakat. Kalian kan orang berkualitas, mengabdilah dulu. Uji idealismemu di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Biar punya pengalaman praktis. Integritasmu juga harus teruji. Karena dunia nyata tidak seideal dunia pikiranmu. Jadi ada fase kalian harus magang dulu di tengah masyarakat. Kalau bahasa hari ini. Tidak ujuk-ujuk pinter terus langsung mimpin, tidak dulu. Itu lama kan, itu mulai 35 sampai 50. Lumayan itu 15 tahun. Nah, baru setelah lulus ujian pengalaman 15 tahun, sampai pada puncaknya, orang mulai sadar kebenaran yang sejati. Mulai punya visi tentang yang baik, the good. Dan orang inilah nanti philosopher king. Dia yang sudah stabil, mantep. Dia layak mimpin negara. Bukan karena dia haus kekuasaan, tapi kewajiban bagi dia yang dapat anugerah puncak pengetahuan. Kewajiban moral baginya. Jadi teman-teman, ternyata ya kalau versinya Plato, tidak gampang jadi pimpinan. Prosesnya panjang. Berarti kalian sekarang usia berapa? Nanti usia 50 tahunmu tahun berapa? Semoga usia itu ada pemilu ya. Kalian nyalonlah. Tapi setelah mengalami proses ini ya, belajar diawali, kalau bahasa hari ini otak kananmu harus hidup lewat puisi, sastra, musik, kemudian kecerdasan logis matematismu, kemudian pendalaman filosofis dialektika 5 tahun. Setelah itu ilmumu sudah tinggi, tapi jangan kesusu, mengabdi dulu di lapangan. Karena lapangan tidak selalu sesederhana teori. Dan ini panjang, 15 tahun. Kira-kira kalau orang sudah mengabdi 15 tahun, itu 3 kali pemilu sudah mateng lah ya. Misalnya jasa ya sudah banyak, misalnya pengalaman sudah menumpuk. Diawali dari ketinggian intelektual seperti sebelumnya, pantas saja orang seperti ini kemudian kita pilih jadi pemimpin. Inilah nanti philosopher king yang sejati. Kalau zaman dulu, zaman monarki, zaman kerajaan-kerajaan, putra mahkota itu dididik sekeras ini. Makanya di antara mudahnya regenerasi pemimpin zaman kerajaan itu karena dasarnya keturunan, jadi dilanjutkan anaknya, berarti besok kan sudah jelas ini yang mimpin. Makanya terus dididik dengan sangat serius. Apa ada magangnya Pak putra mahkota itu? Ada. Nanti ada fase ketika dia harus mendampingi ayahnya dalam jangka waktu tertentu sampai kemudian beneran nanti dinobatkan jadi raja. Nah, kalau di demokrasi kan tidak ada yang seperti itu. Pemimpin itu pokoknya terserah rakyatnya saja, mayoritas yang dipilih siapa. Yang
tadi oleh Plato. Kemudian, oh kalau begitu ya dibereskan dulu rakyatnya. Kalau rakyatnya jiwanya tidak adil semua, yang dipilih juga tentu saja yang berjiwa tidak adil, yang tidak bisa mengendalikan jiwanya, yang mungkin saja akalnya kalah oleh emosinya, oleh nafsunya. Itu yang kemudian membuat kalau pemimpinnya tidak adil, rakyatnya tidak adil, ya negara ini juga tidak akan adil. Keadilan sosial tidak akan lahir. Nah, ini yang ada di pikirannya Plato. Tentu saja ada banyak hal yang relevan, mungkin ada juga yang sudah tidak relevan lagi. Silahkan teman-teman coba dianalisis mana yang ini bagus Pak diambil sisi ininya, meskipun bagian ini saya tidak terlalu setuju, boleh saja. Filsafat itu kan bukan dogma yang harus kalian telan begitu saja. Tapi yang jelas kalau saya pahami dari semua konsepnya Plato tadi, Plato ingin agar kita mampu berkata tidak pada kenikmatan demi bisa mengatakan iya pada kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh nikmat, tapi kalau nikmat itu melanggar kebenaran, kita siap untuk menaklukkan nikmat demi meraih kebenaran. Kita siap untuk menidakkan kesenangan hidup, kenikmatan hidup demi bisa menghidupkan kebenaran. Karena di balik kebenaran itulah terletak kebahagiaan yang sejati, kata Plato. Jadi pada puncaknya ini sih pesan utamanya menurut saya. Detail yang lain-lain mungkin ada yang relevan, ada yang tidak. Tapi menurut saya bagian ini penting. Kenapa saya anggap penting? Ya karena sampai hari ini masih banyak orang yang sulit memprioritas hidupnya, sehingga lebih milih kenikmatan yang sesaat jangka pendek dan mengorbankan kebahagiaan yang durasinya jauh lebih panjang dan efeknya jauh lebih luas. Maka ayo kita sejak sekarang latihan, kalau bahasa Plato tadi ya, menertibkan jiwa kita. Mari kita bisa akal sehat sebagai yang mimpin diri kita, emosi yang mendukungnya, dan nafsu bisa kita kendalikan. Jadi, kalau pakai kalimat ringkas di tengah tadi kan bagus. Akal yang memimpin, emosi yang terkendali, kemudian nafsu yang tahu batas. Inilah yang membuat jiwa tertib bisa menemukan kebahagiaan.